Halo semuanya, selamat datang di channel Movie Insidia Mini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Otodo Kemono. Film ini dirilis pada tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol langganan dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, kita mulai. Pemeran utama dalam film ini adalah seseorang yang bernama Yamabe Takuya, seorang pria berusia 27 tahun yang hidup bersama dengan istrinya Yukari. Takuya berprofesi sebagai desainer web dan menghabiskan seluruh harinya hanya di rumah saja untuk mengerjakan berbagai macam proyek websitenya. Di sisi lain, Yukari bekerja di rumah sakit sebagai perawat dan biasanya selalu terlambat pulang ke rumah. Dengan pola seperti ini, kehidupan pasangan tersebut benar-benar kontras, karena Takuya hanya bekerja di rumah saja dan jarang untuk keluar. Sementara istrinya Yukari tidak bisa menghabiskan banyak waktunya di rumah. Di suatu malam, saat Takuya yang sedang sibuk dengan salah satu proyeknya, tiba-tiba Yukari pulang ke rumah, lalu meminta makanan. Takuya seharusnya menyiapkan makanan tersebut, tetapi karena dia sedang asyik dengan pekerjaannya, dia melupakan untuk menyajikan makanan. Sekarang melihat istrinya yang marah, Takuya menjadi takut dan memutuskan untuk memesan makanan dari aplikasi pesan antar makanan. Namun saat ia membuka aplikasi tersebut, aplikasi itu mengirimkan pemberitahuan bahwa pengiriman makanan akan memakan waktu lebih lama karena permintaan yang sangat banyak. Akibatnya Takuya pun memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut. Dia kemudian menelusuri App Store untuk mencari aplikasi pengiriman lainnya dan menemukan aplikasi yang baru bernama Otodo Kemono. Anehnya di deskripsi aplikasi menyebutkan bahwa mereka dapat mengirimkan produk apa saja dalam 2 detik. Takuya tidak mempercayai aplikasi itu dan menganggapnya hanyalah sebagai lelucon. Namun, karena sang istri begitu sangat lapar, Takuya pun memutuskan untuk mencoba saja aplikasi tersebut. Kemudian dia pun memesan 2 burger keju dengan harga normal, tetapi biaya pengirimannya sangat besar. Namun dia tetap menyelesaikan pesanan tersebut dan menunggu pengiriman. Anehnya bel pintu berdering seketika, dan saat dibuka, seorang gadis cantik datang. Dia mengenakan topi Otodo Kemono dan membawa paket makanan di tangannya. Dengan terkejut Takuya menanyai gadis itu, apakah dia membawa pesanan yang benar? Tetapi yang terakhir hanyalah menyerahkan bungkusan itu lalu pergi. Di adegan berikutnya, Takuya yang masih bingung memeriksa burger untuk memverifikasi keasliannya. Setelah memeriksa, dia menyimpulkan bahwa burger itu asli dan pesanannya benar. Yukari keluar dari kamar mandi dan sangat senang melihat makanan datang begitu cepat. Takuya menyebutkan bahwa pesanan itu datang hanya dengan waktu 2 detik. Tetapi Yukari tidak mempercayai hal tersebut dan menganggap Takuya hanyalah bercanda saja. Dia kemudian mulai melahap burger, dan yang mengejutkan, rasanya yang begitu enak. Kemudian saat Hikari melakukan perawatan malamnya, dia menyadari bahwa pelembabnya telah habis. Sekali lagi ia marah pada Takuya, karena itu adalah tugasnya untuk memesan yang baru. Dia menghukumnya karena gagal melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun berada di rumah sepanjang hari, saat itu sebuah ide muncul di benak Takuya untuk kembali membuka aplikasi dan mencari pelembab. Aneh, produknya sudah tersedia. Dan Takuya pun langsung memesannya sekali lagi. Bel pintu berdering seketika, dan gadis yang sama mengantarkan produknya. Melihat hal ini, Yukari terdiam, dan akhirnya dia mempercayai suaminya. Setelah menyadari hal tersebut sangatlah nyata, pasangan ini mulai memesan dari aplikasi. Setiap harinya, mereka membeli segala macam barang, mulai dari makanan, pakaian, perlengkapan dapur, dan bahkan tisu toilet. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka menjadi sangat bergantung pada aplikasi Otodo Kemono. Suatu hari keduanya memesan steak. Dan ketika datang, Takuya terkejut saat mengetahui bahwa makanan itu berasal dari Beef and Pace American Steakhouse, yang mana ternyata tidak ada restoran seperti itu di Jepang. Makanan tersebut dikirim dari negara bagian itu sendiri. Dengan ini pasangan tersebut menyadari bahwa aplikasi tersebut bahkan dapat membawakan mereka barang-barang dari berbagai belahan dunia. Mereka kemudian memutuskan untuk membuat daftar barang supernatural lainnya yang dapat dikirimkan kepada mereka. Pada awalnya mereka mencoba uang tunai 1 juta yen. Tetapi total tagihan menjadi 1 juta dan 800 yen. Tambahan 800 menjadi biaya pengiriman.
Kemudian mereka mencoba mencari harta karun One Piece yang ikonik. Tetapi mesin penelusuran mengirimkan kesalahan yang menyebutkan bahwa kata kunci yang diketik tidak valid. Setelah ini, Yukari mencoba pintu teleportasi. Tetapi mesin telusur mengatakan tidak ada hasil yang ditemukan. Dengan cara ini, satu persatu semua fantasi pasangan itu ditolak. Tapi saat itu, Yukari mempunyai sebuah ide lainnya. Dia mengetik cincin kawinnya yang hilang setahun yang lalu. Dan yang mengejutkan, item itu tersedia. Yang lebih mengejutkan lagi adalah harga total barang tersebut hanya 800 yen. Yang merupakan harga ongkir. Dengan cara ini pasangan tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi ini juga dapat menemukan item yang hilang. Dan jika itu adalah item yang sudah mereka miliki, maka tidak ada biaya tambahan. Tanpa membuang waktu, Yukari segera memesan, dan gadis yang sama tiba di pintu dalam 2 detik. Dia menyerahkan cincin itu kepada mereka, yang sama persis dengan yang hilang setahun yang lalu. Setelah ini, Yukari memunculkan ide lainnya. Dia mengetik kata Miao, yang merupakan nama anjingnya yang hilang 10 tahun yang lalu saat dia masih remaja. Rencananya berhasil. Dan aplikasi tersebut dapat menemukan anjing itu dalam waktu singkat. Produk pun terkirim, tetapi anehnya produk tersebut berada di dalam kotak. Mereka membukanya dengan gugup, dan bukannya seekor anjing yang muncul, mereka malah mendapatkan sebuah pot. Di sana mereka menemukan tulang-tulang Miao yang telah membusuk, dan menyadari bahwa anjing itu telah lama mati. Meskipun demikian, Yukari tidak mau menyerah pada teman lamanya yang hilang. Jadi dia mengetik kata kunci Miao lagi, tapi dalam kondisi masih hidup dan memesannya. Anehnya anjing itu terkirim dalam kondisi yang sama seperti hilang 10 tahun yang lalu. Takuya tidak bisa berkata-kata dengan fenomena tersebut saat ia menyadari bahwa aplikasi tersebut juga dapat menyampaikan hal-hal dari masa lalu. Di adegan berikutnya, Yukari yang berada di rumah sakit. Dia mengunjungi salah satu pasiennya, Tuan Sukamoto, yang tampaknya sedang mencari arlojinya. Yukari mendekati dan menyebutkan bahwa dia tidak memiliki arloji ketika dia dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Dan Sukamoto pun akhirnya tenang. Yukari kemudian menyarankan dia untuk pembeli yang baru ketika keluar dari rumah sakit nanti. Tetapi Sukamoto malah marah dan menyerangnya dengan mengatakan bahwa arloji itu diberikan oleh mendiang istrinya sebagai kenang-kenangan. Mendengar hal ini, Yukari mulai mengenang ibunya yang sekarat, yaitu Saori, yang juga memberinya liontin sebagai kenang-kenangan. Sang ibu mengungkapkan keinginan terakhirnya untuk melihat Yukari menikah, tetapi keinginan itu tidak pernah terpenuhi karena sang ibu telah meninggal hanya beberapa hari kemudian. Pada malam harinya, Yukari yang emosional membuka aplikasi Utodo Kemono dan mengetik kata ibu saya Saori dalam kondisi sehat. Melihat hal ini, Takuya menjadi takut dan mencoba menghentikan istrinya. Karena dia percaya bahwa orang mati tidak boleh diganggu. Namun sebagai seorang wanita yang keras kepala, Yukari tidak mendengarkan dan tetap melakukan keinginannya. Yang mengejutkan, total jumlah tagihan dalam aplikasi adalah sekitar 167 juta yen. Meskipun demikian, Yukari tetap menekan opsi pesanan. Tetapi tidak ada yang terjadi. Ternyata aplikasi tidak memberikan hal-hal yang di luar anggaran pasangan. Keesokan harinya, Takuya menelusuri internet dan membaca tentang pemain baseball terkenal yang akan menikah. Dia kemudian mengetik nama pemain baseball yang sama di aplikasi tersebut dan mengetahui bahwa harganya sekitar 3,7 miliar yen. Dengan ini dia menyadari bahwa nilai seseorang adalah dari seluruh pendapatan yang mereka peroleh selama hidup mereka. Sementara itu, Yukari yang masih bingung karena tidak bisa bertemu dengan ibunya, mendekati Takuya dan memberitahunya bahwa mereka harus berhenti menggunakan aplikasi tersebut. Menjadi seorang suami yang pintar, Takuya pun setuju tanpa mengatakan sepatah kata pun. Adegan berganti beberapa bulan kemudian. Keduanya kini telah memulai kembali kehidupan normal. Suatu hari Takuya yang berada di bioskop menunggu istrinya datang. Di sana dia merasa bosan dan menelepon Yukari untuk mengetahui lokasinya. Ketika dia menyebutkan bahwa dia baru saja meninggalkan rumah sakit, Takuya menjadi tidak sabar. Dia kemudian kembali membuka aplikasi terlarang dan memasukkan nama istrinya untuk memeriksa nilainya. Namun anehnya sang istri ini gratis dan hanya biaya pengiriman yang muncul. Di sini Takuya mengingat cincin itu yang juga gratis sejak dia memilikinya. Takuya pun kemudian menyadari bahwa meskipun dia bukan milik Yukari, Yukari tetaplah istrinya. Dan itu menjadikan Yukari sebagai tanggung jawabnya. Setelah sadar, Takuya segera memerintahkan istrinya, dan Yukari telah berada di sana dalam sekejap mata. Dengan ini keduanya
mulai lebih sering mengeksploitasi fitur aplikasi ini. Setiap kali Yukari menyelesaikan shift-nya di rumah sakit, Takuya memerintahkan Yukari agar dia tidak harus naik kereta. Mereka bahkan bisa pergi berlibur ke luar negeri dengan menggunakan fitur yang sama, sehingga menghemat banyak biaya dan waktu. Dengan cara ini kedua pasangan tersebut mulai menjalani versi terbaik dari hidup mereka dan menjadi sangat dekat satu sama lain. Di adegan berikutnya Yukari mengejutkan Tuan Tsukamoto dengan arlojinya yang lama hilang dan membuat Tuan Tsukamoto menjadi bersemangat. Dia kemudian berjanji untuk membantunya saat dia sangat membutuhkannya. Pada malam hari, ini adalah hari jadi pasangan tersebut, dan Takuya telah menyiapkan makanan malam yang indah untuk istrinya. Kali ini dia tidak menteleportasi menggunakan aplikasi, karena dia ingin mengejutkannya. Namun ketika dia tidak datang tepat waktu, dia menjadi cemas dan menelponnya. Takuya mengungkapkan bahwa dia telah menyiapkan makanan malam kejutan untuk istrinya, dan memintanya untuk datang lebih awal. Tetapi Yukari menyebutkan bahwa dia ingin makan di restoran Prancis sebagai gantinya. Satu hal yang mengarah ke hal lain, dan pasangan itu malah bertengkar. Setelah panggilan selesai, Takuya yang marah membuka aplikasi itu lagi, dan bersiap untuk memesan istrinya. Secara bersamaan Yukari juga membuka aplikasi tersebut, dan mengetik nama suaminya. Mereka berdua menekan opsi berurutan secara bersamaan. Dan karena kesalahan mereka dipindahkan ke alam semesta lain yang gelap, dan memiliki beberapa pintu di dalamnya. Pasangan itu mencoba untuk bertukar pikiran, beberapa ide untuk segera keluar. Tetapi semuanya sia-sia. Saat itu Takuya mengeluarkan ponselnya. Dia segera menelpon salah satu temannya dan meminta untuk mendownload aplikasi yang sama dan mengetikkan namanya di minus dalam aplikasi tersebut. Namun di saat temannya mengetik nama Takuya dan menekan opsi pesanan, total tagihan menjadi 200 juta yen. Hal ini karena teman tersebut tidak memiliki Takuya, sehingga ia harus membayar penuh. Sekarang tanpa ada yang meminta bantuan, pasangan itu terjebak di tempat itu selamanya. Adegan berikutnya 3 bulan telah berlalu, dan pasangan itu masih tinggal di tempat yang sama. Mereka telah menggunakan aplikasi Oto Komono untuk mengumpulkan semua fasilitas dasar yang mereka butuhkan untuk hidup, termasuk juga si Miao. Takuya kembali ke pekerjaannya mendesain sebuah website. Tetapi Yukari yang bekerja sebagai perawat tetap menganggur sepanjang hari. Satu-satunya orang yang mereka temui adalah gadis pengantar yang sama, yang bekerja untuk Otodo Kemono. 1 tahun telah berlalu dan pasangan itu kini sudah mulai tidak harmonis. Suatu hari saat Takuya yang sibuk dengan pekerjaannya, Miao yang selalu berisik. Hal ini malah membuat Takuya menjadi kesal dan berteriak kepadanya. Dia kemudian menerobos masuk ke dalam kamar istrinya dan mengungkapkan bahwa mereka sekarang sudah mulai hidup terpisah. Takuya memerintahkan Yukari untuk bertanggung jawab atas Miao, tetapi Yukari tidak mempedulikan. Karena hal itu, Takuya pun semakin marah dan menampar istrinya. Takuya pun segera menyadari atas kesalahannya itu dan mencoba untuk menghibur Yukari, tetapi istrinya itu malah menyuruhnya pergi. Beberapa hari kemudian di saat Takuya yang sedang bekerja, sebuah ide kembali muncul di benaknya. Dia mendekati Yukari dengan surat cerai dan menyebutkan bahwa jika dia menikah dengan wanita lain, dia dapat menggunakan aplikasi dan memesannya secara gratis. Dan begitu dia kembali ke dunia nyata, dia akan putus dengan gadis itu dan menikah lagi dengan Yukari. Meskipun Yukari sedikit ragu, karena dia yakin Takuya akan mengkhianatinya dan mulai hidup dengan istri barunya itu. Dia menandatangani sebuah dokumen karena mereka tidak punya pilihan lain. Di keesokan harinya, Takuya mulai berburu gadis yang cocok. Dia mendapatkan cincin yang indah dan menunjukkannya kepada wanita acak secara online. Akan tetapi masing-masing dari mereka tidak mau menikah dengannya tanpa bertemu secara fisik. Dengan kesal, Takuya pun meninggalkan mejanya dan menuju ke kamar Yukari. Tapi anehnya dia tidak ada di sana. Takuya pun kemudian menelusuri seluruh area, tetapi Yukari tidak dapat ditemukan. Dia kemudian menelponnya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kembali ke dunia nyata. Ternyata dia menghubungi Tuan Supermoto untuk meminta bantuan, dan dia memesannya melalui aplikasi dengan membayar sejumlah biaya, berharap bahwa dia sekarang akan melarikan diri dari tempat misterius itu. Takuya pun menyuruh istrinya untuk menikahinya dan memerintahkannya kembali. Tetapi dia menolak. Sebaliknya, dia menyebutkan bahwa dia akan menikahi Tuan Tsukamoto karena dia kaya dan dapat memberinya kehidupan yang lebih baik. Mendengar hal ini,
Takuya pun sangat terpukul dan meminta istrinya untuk meneleponnya kembali. Tetapi dia menutup telepon tersebut. Tanpa pilihan lain, Takuya membuka aplikasi Otodo Kemono dan mencoba memesan istrinya. Tetapi harga barunya lebih dari 200 juta yen. Beberapa tahun kemudian, sekarang Takuya tinggal sendirian di tempat tersebut. Dan di suatu hari ketika gadis pengantar makanan itu tiba dengan membawa makanan, Takuya memohon kepadanya untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan bahwa dia bisa melakukan apa saja untuk kembali ke dunia nyata. Ketika gadis itu mendengar kata apa saja, dia membawanya ke tempat kerjanya yang memiliki ribuan karyawan yang sama persis seperti dia. Di tempat lain, Yukari bersama Tuan Sukamoto. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Pasangan ini juga cukup sering menggunakan aplikasi Otodo Kemono. Suatu hari Yukari memesan wallpaper untuk rumahnya. Dan ketika pesanan tiba, dia terkejut melihat mantan suaminya Takuya. Dan tamat. Itulah alur cerita dari film Otodo Kemono. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada kesempatan lain dalam waktu yang berbeda.